warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sophia Marwah dengan NIM 22070004, kelas B1 non-reguler PG PAUD tahun angkatan 2022. Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan bagi anak usia dini di mana masa ini adalah masa golden age. Oleh karena itu, pendidikan anak usia dini tidak bisa dilakukan tanpa perencanaan yang matang. Hal ini mengacu pada masa ini adalah masa di mana anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Perlunya pendidik memperhatikan perencanaan pembelajaran apa yang sesuai untuk masa anak usia dini dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini yang disesuaikan dengan tumbuh dan kembang anak. Pentingnya perencanaan pembelajaran di PAUD juga sebagai upaya untuk tercapainya proses pembelajaran secara maksimal, efisien, dan juga efektif. Dari latar belakang tersebut, saya mengambil tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi pembelajaran di TKIT Darul Fikri, serta ruang lingkup yang diambil adalah mengenai pelaksanaan pembelajaran di TKIT Darul Fikri, serta bagaimana sih rencana pelaksanaan pembelajaran harian di TKIT Darul Fikri. Berikut profil dari sekolah TKIT Darul Fikri. Adapun definisi dari strategi itu sendiri adalah strategi pembelajaran di PAUD dapat diartikan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan baik itu prosedur, langkah maupun metode dan teknik yang dipilih untuk mempermudah, memfasilitasi, dan memberi bantuan yang lain kepada siswa dalam mencapai tujuan-tujuan instruksional. Nana Sujana juga mengatakan bahwa strategi mengajar adalah taktik yang digunakan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar atau pembelajaran agar dapat mempengaruhi siswa atau peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan juga efisien. Hilda Taba menyatakan bahwa strategi pembelajaran adalah cara-cara yang dipilih oleh guru dalam proses pembelajaran yang dapat memberikan kemudahan dan fasilitas bagi siswa menuju tercapainya tujuan pembelajaran. Secara makro, strategi pembelajaran berkaitan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh guru dalam yang pertama memilih dan mengoperasionalkan tujuan dari pembelajaran, yang kedua memilih dan menetapkan setting pembelajaran, yang ketiga pengelolaan bahan ajar, yang keempat adalah pengalokasian waktu, yang kelima adalah pengaturan bentuk aktivitas pembelajaran, yang keenam adalah metode teknik dan prosedur pembelajaran, yang ketujuh pemanfaatan penggunaan media pembelajaran, yang kedelapan penerapan prinsip-prinsip pembelajaran, yang kesembilan adalah pemilihan, pengembangan, dan pelaksanaan evaluasi. Adapun di dalam strategi pembelajaran di PAUD kita mengenal yang namanya RPPH atau rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Nah, RPPH ini adalah sebuah strategi yaitu untuk menggambarkan prosedur dan mengorganisasikan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan atau dilakukan untuk mencapai suatu kompetensi dasar atau KD yang dilakukan atau yang ditetapkan dalam standar isi atau SI dan dijabarkanlah dalam RPPH. Nah, adapun komponen dari RPPH itu sendiri yang pertama adalah identitas program, yang kedua materi, yang ketiga adalah alat dan bahan, yang keempat kegiatan pembukaan, yang kelima adalah kegiatan inti, yang keenam kegiatan penutup, dan yang terakhir adalah kegiatan untuk evaluasi. Adapun identitas dari RPPH itu berupa yang pertama adalah nama satuan PAUD atau nama satuan lembaganya, yang kedua semester, bulan, dan minggu keberapa RPPH ini dibuat, yang ketiga adalah hari atau tanggal, yang keempat
adalah tema dan subtema, di mana subtema atau tema ini diambil dari sub-sub yang disusun pada program semester atau prosem atau promes. Nah, yang terakhir adalah kelompok usia anak yang sesuai dengan kelompok sasaran yang akan dilakukan atau dilaksanakan pada RPPH tersebut. Adapun dari hasil observasi yang telah saya lakukan di TKIT Darul Fikri ini, di TK tersebut ternyata menggunakan model sentra, di mana di dalam kegiatannya itu saya menganalisis di model persiapan atau di sentra persiapan. Nah, pada saat saya analisis yang pertama itu untuk keseluruhan secara RPPH, secara rancangan pelaksanaan harian tersebut sudah dapat dilaksanakan dengan baik. Hanya saja mungkin pada saat kegiatan inti ini kegiatan berlangsung secara cepat, jadi adanya alokasi waktu yang masih cukup untuk melakukan kegiatan, namun dilakukan dengan kegiatan bermain-main seperti balok. Pada saat saya analisa di kegiatan inti, guru di sana hanya menjadi fasilitator dalam kegiatan tersebut, di mana hal awal atau kegiatan awal yang dilakukan guru sebagai pembukaan adalah dengan memantik peserta didik untuk bisa menceritakan kembali kegiatan pagi hari peserta didik sebagai wujud rasa syukur terhadap syukurnya jari, yang mana syukur jari ini merupakan salah satu tema yang akan diambil pada kegiatan tersebut. Nah, dari hasil pemantik awal tersebut, banyak peserta didik yang berbondong-bondong ingin menceritakan kegiatan yang dilakukannya dan juga mengucapkan rasa syukur terhadap jari. Tak lupa juga peserta didik di sana berusaha menceritakan bagaimana sih syukurnya, dan juga tidak lupa mendoakan di sekelilingnya sebagai wujud rasa syukurnya. Adapun pelaksanaan harian pada saat itu adalah mengenal tema sampahku tanggung jawabku, di mana guru memberikan informasi kepada peserta didik mengenai apa itu sampah organik, sampah anorganik, lalu sampah yang dapat didaur ulang ataupun yang tidak dapat didaur ulang, serta guru memberikan informasi mengenai rujukan surat mengenai kenapa sih kita harus menjaga lingkungan. Nah, sesuai dengan tema tersebut, pada saat sesudah pembelajaran, saya melihat dan saya analisis ada beberapa anak yang berhasil mendapatkan pembelajaran tersebut dengan mengaplikasikannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Salah satunya pada saat setelah selesai kegiatan, sampah setelah kegiatan itu ada beberapa yang berserakan. Nah, anak ini lalu mengambil sampah tersebut dan dibuanglah sampah tersebut sesuai dengan jenisnya pada saat itu. Nah, hal ini menurut saya menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran itu sudah dapat terlaksana dengan baik dan dapat tersampaikan terhadap peserta didik. Dilihat dari segi format RPPH yang dibuat oleh TKIT Darul Fikri ini, menurut saya setelah dianalisa sudah masuk ke dalam komponen-komponen yang seharusnya ada dalam RPPH. Salah satunya adalah yang pertama, tujuan dari pembelajaran itu, tema yang diambil, dan juga alokasi waktu seperti kegiatan inti berapa menit, kegiatan pembuka berapa menit, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya sudah dialokasikan waktu dengan sedemikian rupa dan juga dengan jelas berapa menit alokasi waktu itu dilakukan, serta secara keseluruhan dalam formatnya juga sudah ada yang namanya cap dan juga tanda tangan dalam RPPH itu yang menandakan bahwa RPPH ini sudah disetujui oleh kepala sekolah.
Adapun setelah saya melakukan observasi, saya dapat menarik kesimpulan bahwa TKIT Darul Fikri ini sudah mulai memenuhi bagaimana strategi pembelajaran di PAUD yang seharusnya, di mana kegiatannya dapat berpusat pada anak karena di sana anak-anak dapat memilih kegiatan apa yang akan dilakukan sesuai dengan minatnya, dan juga guru berhasil memantik siswa agar bercerita dan juga melakukan cerita dan juga pendapatnya mengenai kegiatan pada hari itu. Lalu pada kegiatan pembelajarannya pun tujuannya sudah mulai tercapai karena dilihat dari beberapa anak yang sudah dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan tema yang diberikan, salah satunya yaitu membuang sampah pada tempatnya setelah kegiatan selesai. Nah, adapun dalam segi RPPH atau rencana pelaksanaan pembelajaran harian, TKIT Darul Fikri ini sudah memenuhi format RPPH yang sesuai, yaitu dengan beberapa komponen di dalamnya. Nah, adapun tambahan lain dalam RPPH-nya juga sudah terdapat tanda tangan dari kepala sekolah serta cap yang diberikan sebagai bukti bahwa rencana pembelajaran tersebut telah disetujui oleh kepala sekolah. Adapun saran yang saya berikan, semoga TKIT Darul Fikri ini dapat meningkatkan kembali strategi pembelajarannya agar dapat tujuannya tercapai sesuai dengan semestinya. Berikut saya lampirkan beberapa foto kegiatan pada saat saya observasi ke TKIT Darul Fikri. Mohon maaf karena tidak ada video, karena pada saat itu disarankan untuk tidak memvideo anak-anak karena akan menghilangkan fokus anak-anak pada saat pembelajaran. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.